seperti itu. Kalau muatan alat ukur yang lain-lain itu bukan tupoksi muatan daripada masalah eksekutif ini untuk kedepannya itu bagaimana kemudian kemurusan itu solid dan mampu menjaga citra daripada sisi Muhammadiyah Sinjai. Ya, hanya itu. Paling pertama angkatan itu. Oke, masalah upah itu oke. Itu juga saya kira itu bagus juga. Namun apa salahnya digantikan juga dengan adik-adik? Apa salahnya di situ? Oke, upah itu dikasih masuk, oke. Ya adik, oke. Itu kan suatu persyaratan. Dan sudah saya sudah sangat mencerna di sini bahwa kita ini ada karir manusia dan tetap akan seperti itu. Nah, perbandingan seperti ini, perbandingannya di NISU itu sampai tingkat apa namanya? Level 3. Apa salahnya ketika kita mulai dulu dari bawah? Mau? Atau daripada kita memperlakukan sampai level 3 juga? Mau? Sampai level 3? Tidak, yang menjadi ketua, makanya ada kebijakan, ya itu dulu deh adik. Apa salahnya? Pengkaderan deh adik, besok. Masuk dulu tidak? Apakah kita tidak cukup melirik dan berikan toleransi? Sekira data kita berbicara tentang kultur mahasiswa sisi Muhammadiyah Sinjai. Ya, yang lain sudah pakai level 3, kita aktifkan level 1. Itu kan dengan melihat kultur. Yang kedua, seluruh pimpinan UKM dan MJ itu harus kader. Kita sudah berikan melihat juga kultur. Akhirnya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, seluruh pengurus BEM harus kader. Kita juga melihat kultur. Akhirnya tidak seluruh pengurusnya, cukup ketua dan wakil ketuanya. Terus mana lagi jenjang pengadarannya? Yang mestinya harus level 3, level 2, dan kita pakai level 1. Terus tentang apa? Tadi lupa ya. Saya lanjut. Ya, tadi ada yang mau berbicara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau saya secara pribadi saya tidak berpatokan pada level 1, level 2, level 3, tapi saya mengacu pada level sederhana. Contoh sederhananya begini. Ketika kita memperjuangkan persyaratan ini, suatu sampel yang sangat sederhana saya akan ajukan. Misalnya begini, contoh kalau saya ingin mengajukan diri sebagai ketua D, tetapi saya tidak memiliki sertifikat. Sementara misalnya Sudirman memiliki sertifikat DAD, tetapi dia tidak berkeinginan untuk maju sebagai ketua D. Kira-kira bagaimana itu? Contoh sederhana seperti itu. Terima kasih. Nah, soal Syarif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang ketiga kalinya. Saya masih membicara tentang apa yang saya jelaskan tadi. Saya kira apa yang telah saya sodorkan dari komisi kami mengenai menyetor surat bersedia mengikuti DAD itu adalah sebagai titik tengah dari yang kita perdebatkan saat ini. Saya kira itu bisa jadikan titik tengah sebagai pilihan. Karena kalau kita hanya berlarut-larut rasionalisasi yang terlalu banyak kita keluarkan, itu hanya akan bikin habis ludah. Jadi begini, mungkin sebentar dulu, mungkin pimpinan sidang saya masih berbicara. Masih saya jelaskan bahwa bukan kalau kita hanya berpatokan pada kawan-kawan yang kalau kita hanya berpatokan harus ada sertifikat DAD, itu saya jelaskan kembali bahwa itu akan mendiskriminasi kawan-kawan kita yang belum mengikuti DAD. Sedangkan kawan-kawan kita di sini rata-rata belum mengikuti DAD. Dan jangan sampai kawan-kawan kita yang belum mengikuti DAD akan terdiskriminasi untuk menjadi calon ketua BEM. Kita mencoba untuk memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kita. Masih banyak kawan-kawan kita yang memiliki kualitas tapi belum mengikuti DAD. Itu saja, jangan sampai ada diskriminasi dari kawan-kawan. Itu saja, terima kasih untuk sementara. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih atas kesempatan yang diberikan pimpinan sidang kepada saya, dan terus saya
sedikit meluruskan pernyataan dari saudara saya Andi Syarifudin yang mengatakan bahwa mendiskriminasi, kita tidak mendiskriminasi, namun itu adalah persyaratan. Bukan berarti bahwa kalau masalah mendiskriminasi berarti ini kita mengambil sampel juga. Tidak usah ada persyaratan. Kenapa? Kalau kita mengatakan bahwa kita mendiskriminasi, otomatis semua persyaratan akan mendiskriminasi. Lihat coba, tidak usah ada mekanisme pemilihan kalau seperti itu. Kalau kita berbicara mendiskriminasi. Nah, yang kedua adalah pernyataan dari saudara saya mengatakan bahwa bersedia melakukan. Tidak seperti itu, saudara. Saya, kalau seumpamanya saya mau jadi saya ketua B, ketika saya masuk surat bersedia. Siapa lagi yang mau pergi di situ dia? Nah, sudah bersedia maka sudah diangkat maka. Itu makanya tidak ada kata bersedia mengikuti DAD setelah terpilih, tetapi harus mempunyai sertifikat DAD sebelum mencalonkan diri. Itu. Terima kasih. Masuk. Pimpinan sidang. Oke, terima kasih. Jadi di sini menurut saya bukan permasalahan sertifikat itu yang mau ditonjolkan, tetapi bagaimana kita kembali kepada tema Muslim kali ini. Ada kata reformasi. Yang penting, yang paling penting di sini adalah orang-orang yang akan mencalonkan diri itu bagaimana kecakapan, bagaimana semangat dan keinginannya untuk merubah BEM Spesifik Muhammadiyah Sinjai ke depannya supaya bisa lebih baik lagi. Itu yang perlu digarisbawahi. Terima kasih. Ya. Oke, jadi pimpinan sidang. Oke, terima kasih. Begini ya, kalau tema itu bersifat sederhana aja satu kali pakai, nah itu kegiatan. Ya, ini kita ajuan. Kemudian itu kan baru pertama. Ini yang mengusulkan juga bukan dari peserta forum, tapi ada memang rekomendasi. Ini sudah dilontarkan setiap musyawarah BEM yang lalu-lalu. Kemudian ini bukan baru awal, dan ini bukan kebijakan sepihak. Ini kebijakan dari person, bukan, ya, bukan tentang melihat begini. Dan perlu teman-teman pahami, yang namanya persyaratan itu akan menjadi baru. Cek, oke.